Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hernando Prasetya, Neti Armita, Nurul Haniyah, dan Wahyu Adi Saputra. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai aljabar boolean. Yang pertama, apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean adalah suatu aturan yang bekerja pada prinsip benar atau salah. Aljabar boolean digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, true and false, atau benar dan salah pada gerbang logika. Dalam menghitung rangkaian logika menggunakan aljabar boolean, diperlukan hukum logika dan teori logika. Hubungan dari hukum logika. Hukum logika terdiri dari 10 aturan. Yang pertama, ada hukum identitas. Isinya tentang A plus 0 setara dengan A dikali 1 setara dengan A. Di mana identitas A plus 0 setara dengan A dan A dikali 1 setara dengan A. Sebagai contohnya, kita ambil dan umpamakan A adalah angka 5, di mana 5 plus 0 setara dengan 5 dan 5 dikali 1 setara dengan 5. Jadi, untuk identitas, jika ditambah dengan 0, hasilnya tetap variabel tersebut. Lalu, jika dikali dengan 1, maka hasilnya pun akan tetap sama dengan variabelnya. Yang kedua, ada hukum idempotem. Isinya tentang A plus A setara dengan 0, A dot A setara dengan A. Yang ketiga, ada hukum komplement, di mana isinya adalah tentang A plus A aksen setara dengan 1, A dikali A aksen setara dengan 0. Yang keempat, ada hukum dominasi. Isinya tentang A plus A sama dengan 0, A plus 1 sama dengan 1. Yang kelima, ada hukum evolusi. Isinya tentang A aksen sama dengan A. Yang keenam, ada hukum penyerapan. Isinya adalah tentang A plus AB sama dengan A. Dan yang kedua ada A dot dalam kurung A plus B setara dengan A. Dan yang ketujuh ada hukum De Morgan. Pada hukum ini terdapat inverse atau kebalikan. Dalam penyelesaiannya, pada aljabar boolean ada dua jenis operasi, yaitu yang pertama A plus B sama dengan A dot B. Dan yang kedua ada A dot B setara dengan A plus B. Yang kedelapan ada hukum kumulatif. Isinya tentang A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua, A dot B sama dengan B dot A. Sehingga nilainya tetap sama walaupun dibolak-balik letaknya. Misalkan kita ambil contoh. A adalah angka 2, B adalah angka 3. Jadi, A plus B sama dengan B plus A atau 2 plus 3 sama dengan 3 plus 2. Yang kesembilan, ada hukum asosiatif. Isinya adalah tentang yang pertama, A dot B dot C setara dengan A dot B dot C. Yang kedua ada A plus B plus C sama dengan A plus B plus C.
pada hukum ini terserah kita mau bagaimana yang kita kelompokkan terlebih dahulu, tetapi dengan syarat tanda operasinya harus sama. Misalkan dot dengan dot, plus dengan plus, min dengan min. Dan yang ke-10 ada hukum prioritas, di mana isinya adalah tentang yang pertama A dot B plus C sama dengan kita dahulukan yang A dot B baru ditambah dengan C. Dan yang kedua ada A plus B dot C sama dengan A plus kita hitung terlebih dahulu B dot C-nya. Jadi pada hukum ini misalkan yang diutamakan adalah A dot B terlebih dahulu, baru nanti hasilnya ditambahkan dengan nilai C. Sedangkan untuk teori logika terdiri dari 9 aturan. Yang pertama ada teori 1, A plus 0 sama dengan A. Teori yang kedua, A dot 0 sama dengan 0. Teori ketiga, A plus 1 sama dengan 1. Yang keempat, A dot 1 sama dengan A. Teori yang kelima, A plus A sama dengan A. Teori yang keenam, A dot A sama dengan A. Teori yang ketujuh, A plus inverse A sama dengan 1. Teori yang kedelapan, A dot A inverse A sama dengan 0. Dan teori yang kesembilan ada inverse A sama dengan A. Teori logika terdiri dari 9 aturan, di mana pada teori ke-1, kedua, ketiga, dan keempat termasuk ke dalam teori operasi 0 dan 0. Mengapa dikatakan demikian? Yaitu karena jika kita pisahkan pada teori pertama, yaitu A plus 0 sama dengan A, di mana A sama dengan 1 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 1. 1 adalah milik dari A, sama halnya dengan teori ketiga, yaitu A plus 1 sama dengan 1. Jika terdapat angka 1, maka A dibalik dengan 0. Oleh karena itu diperoleh 0 plus 1 sama dengan 1. Selanjutnya, pada teori kelima dan keenam adalah termasuk dari teori idempotem, atau hasilnya tetap sama walaupun tanda operasi penjumlahan atau perkalian dengan syarat jumlah nilai yang dihitung harus sama. Kemudian, pada teori ke-7 dan ke-8 termasuk dalam teori komplement atau teori yang tidak bisa diubah. Misal, A plus A naught sama dengan 1. Namun, A dot A naught sama dengan 0. Dan yang terakhir, teori ke-9 merupakan teori tambahan yang berisi inverse atau kebalikan. Jadi, inverse dari A adalah A dan kebalikan dari A adalah inverse A. Agar lebih memahami lagi, kita beralih ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ada F sama dengan A B naught D plus A B naught D naught. Untuk langkah yang pertama, kita kelompokkan huruf yang sama dengan syarat bahwa tanda operasinya harus sama. Nah, kita lihat, ini yang sama adalah ini dengan ini. Oleh karena itu, kita tulis langsung. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, kita tulis ulang huruf yang berbeda dengan tanda operasinya. Nah, sedangkan huruf yang berbeda adalah ini dengan ini. Jadi kita tulis ulang D naught. Dengan tanda operasinya adalah plus. Tulis. Jangan lupa kasih
kurung, buka kurung. Nah, dari hasil fungsi D plus D naught ini merupakan teori komplement. Sehingga dihasilkan nilai 1. Nilai 1 ini adalah tetap. Maka kita tulis ulang A B naught 1. Ini sama saja dengan dikali, jadi hasilnya adalah tetap AB naught. Maka operasi dari AB naught D plus AB naught D naught sama dengan AB naught. Untuk contoh soal yang kedua, kita punya F sama dengan A Nah, untuk soal ini kita akan lebih mudah jika kita menggunakan hukum distributif. Itu A kali AB, A kali C. Tulis kali AB, A kali C. Selanjutnya, dari perkalian ini, untuk lebih memudahkannya, kita dapat menggunakan hukum asosiatif atau kita kelompokkan terlebih dahulu. Itu A bersama A, jangan lupa buka tutup kurungnya, tanda kurungnya, B plus ini kita tulis ulang menjadi AC. Nah, dari hubungan A dikali A ini merupakan teori independen. Di mana menghasilkan A dot A sama dengan A. Karena itu makanya kita tulis ulang. Karena ini sudah menghasilkan A, kita tulis A saja. Lalu tulis kembali titik B, jangan lupa tanda operasinya juga plus C. Nah, dari fungsi ini masih sama seperti soal yang pertama, yaitu kita bisa mengelompokkan huruf yang sama dengan tanda baca yang sama pula, di mana ini sama dengan ini. Nah, jadi kita tulis lagi sama dengan A. Jangan lupa ini ditulis, yang belum ini dan ini tulis tandanya dot B, operasinya plus C, jangan lupa tanda kurung. Selesai. Jadi dari operasi F sama dengan A, AB plus C sama dengan A dot B plus C. Again.